Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 263. Berpamitan. Seminggu telah berlalu setelah hari pernikahan Jacob yang penuh drama terjadi. Setelah hari itu, Jacob langsung diboyong keluarga Aminah pulang ke kampung dan menjalani pesta 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa henti. Tidak hanya itu, kedua orang tua Aminah bahkan meminta didatangkan penyanyi ibu kota yang selalu mencari alamat palsu kemana-mana. Untung saja, Jacob mendapat bantuan dari Anggara sehingga mampu mengikuti keinginan mertua matrenya untuk menyelenggarakan acara pesta yang meriah versi mereka. Jangankan satu penyanyi ibu kota, 5 penyanyi dangdut yang sedang naik daun pun Anggara mampu datangkan untuk mengisi hiburan di pesta tersebut. Mertua Kay yang kaya raya itu sampai membuking seluruh rumah makan serta warung-warung jajanan yang berada di sekitar kampung untuk menghidangkan menu masakan mereka kepada para tamu undangan di pesta Jacob. Sehingga semua warga kampung tanpa terkecuali dapat menikmati berbagai macam jenis hidangan, dan pemilik warung serta rumah makan yang dibuking pun mendapatkan keuntungan yang banyak dari pembayaran yang Anggara bayarkan. Anggara sama sekali tidak neko-neko dalam menggelontorkan sejumlah uang yang tidak sedikit nominalnya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan sang adik ipar. Membuat Jacob begitu terharu luar biasa, sampai merasa tak enak hati. James, tak perlu sampai seperti ini. Tak usah mengikuti keinginan mereka untuk membuat pesta tak masuk akal. Nanti saya akan jelaskan pada mereka, tolak Jacob saat itu. Merasa sungkan dan malu pada Anggara. Tak ada yang tak masuk akal, kok. Ini hanya pesta. Anggap hadiah untuk warga di sana. Tapi ini terlalu berlebihan. Permintaan mereka sudah di luar batas. Orang tua istri saya bisa tambah besar kepala. Tak apa, hanya sekali ini saja. Ini pun masih dalam hal yang wajar. Lagi pula saat Reta menikah dengan warga kampung mereka, saya belum membuatkan pesta sama sekali untuknya. Anggap saja kita membuat pesta sekaligus bersama. Dan untuk orang tua istrimu itu, tak usah ikut-ikut berpikiran negatif. Bagaimanapun mereka itu orang tua istrimu. Baik buruknya sifat mereka, mereka juga sudah bersusah payah membesarkan putri mereka. Setidaknya berikan mereka kebahagiaan yang mereka harapkan sebelum kamu membawa putri mereka untuk selama-lamanya. Bukannya kamu ingin memboyongnya ke Amerika, bukan? Jacob tertegun sesaat, membisu menelaah perkataan Anggara yang memang ada benarnya. Sudahlah, tak usah memikirkan hal lain. Jangan merasa sungkan padaku. Kamu itu adikku. Adik dari istriku adalah adikku juga. Charlotte telah menitipkanmu padaku sebelum menutup mata untuk selama-lamanya, pergi meninggalkan kita. Wanita berhati malaikat itu membuatku berjanji untuk menjaga dan memperhatikan adik semata wayangnya. Dan saya senantiasa selalu berusaha menepati janji itu. Maksudmu? Kembali Jacob bertanya dengan sorot mata penuh penasaran. Anggara mengulung senyum tipis dan menepuk pundak laki-laki bule tersebut. Bukannya kamu saat ini hidup dari hasil usaha bisnis pribadi di Amerika? Jacob menautkan kedua pangkal alis dengan dalam, sehingga terlihat lipatan-lipatan pada dahinya. Menatap Anggara dengan heran, cukup terkejut mendengar pertanyaan Anggara. Tahu dari mana, kamu pikir selama ini siapa yang diam-diam menyokong bisnis kecil-kecilanmu di Amerika itu? Apa kamu kira supermarket yang kamu buka di sana bisa terus ramai sepanjang waktu tanpa ada bantuan orang luar? Kening Jacob semakin mengerut, ia mencoba menelaah sesaat sebelum kemudian menatap Anggara dengan penuh selidik. Jangan bilang kalau Jack Cooper yang menanamkan modalnya adalah orang suruhanmu. Jadi kamu benar-benar tidak menyadari sama sekali. So, it really is you, pekik Jacob tak percaya seraya menepuk keningnya. Jack Cooper, Jika, James Chow. Astaga, kenapa aku tidak menyadarinya? Jadi selama ini aku hidup dari bantuanmu. Kembali Anggara mengulung senyum dan menepuk pundak adik iparnya tersebut. Itu bukan bantuan, tapi itu adalah kewajiban atas janjiku pada Charlotte. Kamu adik kesayangan istriku, yang dari dulu tak pernah terpisah dengannya. Adik yang ternyata juga sangat menyayangi keponakannya, yang dalam diam terus mendampingi dan menjaganya. Berkat semua ulah-ulah menjengkelkanmu, tanpa sadar telah membuat Reta serta Kira tumbuh menjadi wanita yang mandiri dan kuat diterpa berbagai masalah. Menjadikan keduanya wanita sukses yang cukup disegani di dunia bisnis. Saya sendiri pastinya tidak akan bisa membuat mereka sampai di titik ini. Semua ini berkat dirimu, dan apa yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang kuberikan padamu. Jacob jadi tercengang mendengarkan penuturan Anggara. Namun Anggara menanggapi dengan kekahan gelak tawa. Sudah, tak usah membahas hal yang sudah lewat. Sekarang kamu sudah menikah. Fokuslah pada dirimu sendiri mulai saat ini, dan berhenti merecoki Reta. Dia sudah mendapatkan seseorang yang bisa kamu percaya untuk menjaganya. Kamu bangunlah rumah tanggamu sendiri. Berikanlah kebahagiaan untuk keluarga kecilmu. Saya akan selalu berada di belakangmu, mensupport dan mendukungmu bila butuh bantuan. Jacob langsung mendekap Anggara, bola mata biru yang sudah berembun itu menitikkan air mata. Tiba-tiba menjadi melau di pelukan kakak iparnya. Tidak menyangka jika Anggara benar-benar berhati malaikat, persis seperti apa yang sering Charlotte ceritakan terus-menerus sepanjang waktu bila sedang bersama dengannya. Sejak percakapan itu terjadi, baik Anggara dan Jacob tak lagi memiliki kecanggungan. Keduanya semakin akrab dari hari ke hari bak saudara kandung yang baru saling bertemu saat dewasa. Anggara benar-benar memanjakan Jacob beserta keluarga barunya di kampung. Memberikan pesta spektakuler yang mungkin tak akan terlupakan waktu dekat buat mereka. Abah Sabran dan Ceratna pun benar-benar memamerkan menantu bulenya ke seluruh pelosok desa penuh rasa bangga, sampai-sampai mengundang para hadirin dan hadirat, tua maupun muda, dari ke dusun-dusun kampung sebelah untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Hanya saja, para tim Avengers tidak turut mengikuti pesta tersebut. Perjalanan panjang yang memakan waktu selama kurang lebih 4 jam cukup berisiko pada janin yang dikandung oleh ketiga ibu hamil. Jadinya, hanya Anggara, Kirana, serta Jacob dan keluarga istrinya yang bertolak ke kampung menyelenggarakan pesta besar-besaran itu. Meninggalkan tim Avengers menjaga markas Pulse yang sedang sibuk-sibuknya mengurus produk mereka yang laku keras di pasaran, hingga tembus ke mancanegara. Dan hari ini, tepat seminggu setelah pernikahan Jacob diselenggarakan, Paman Bule beserta istri mudanya yang cantik jelita itu kini berpamitan kepada semua tim Avengers tanpa terkecuali. Mereka semua pun sampai ikut mengantarkan pengantin baru tersebut ke bandara. Teh, maaf atuh kalau selama ini Ai ada salah sama Teteh Minah. Ai keseringan kasar dan emosi menanggapi Teh Minah. Khairina terseduh-seduh memeluk Aminah yang merupakan lawan berdebatnya di kampung selama ini.
Mina teh juga minta maaf sama kamu. Mina teh udah banyak salah dan suka julitin kamu. Mina banyak ceritain kamu sama emak-emak PETG. Dalam tangis haru itu keduanya malah tertawa geli bersama mengingat masa-masa yang terlewati. Maafkan aku juga, ya, atas apa yang sudah kulakukan tempo hari. Apa yang kulakukan waktu itu benar-benar di luar batas, ungkap Ova. Ia maju menggantikan Khairina dan memeluk Aminah dengan penuh kehangatan. Iya, Teh Ova, Minah paham. Minah juga yang salah waktu itu. Terima kasih dan maafkan Minah juga kalau sedikit bebal waktu itu, balas Aminah dengan sama hangatnya. Dari Ova, Aminah berganti memeluk Akira. Meminta maaf sebesar-besarnya karena telah berani menyukai dan mengharapkan suaminya. Iya, aku sudah lama memaafkanmu. Salah Dion sendiri, jadi laki-laki terlalu tampan, jadinya banyak perempuan yang dibuat tergila-gila, ungkap Akira dengan nada berkelakar. Kedua wanita yang memiliki usia yang sama itu, lama saling berpelukan, sebelum kemudian Aminah beranjak menghampiri Areta dengan malu-malu kucing. Areta hanya menatap dalam diam. Sepertinya saat ini juga bingung akan bersikap bagaimana. Reta, aku Aminah menggigit bibir bawahnya karena canggung. Semua kosakata di kepala tiba-tiba hilang dan menjadi blank. Ia mendadak gugup dan tak tahu ingin berkata apa. Hingga keduanya lama saling terdiam di posisi masing-masing yang saling berhadapan. Kalian kenapa? Sama-sama kesambet, tegur Kai melihat keduanya yang saling terpaku. Seperti saling malu untuk saling memulai meminta maaf duluan. Areta serta-merta langsung menarik kedua sudut bibirnya, menampilkan lengkungan senyum hangat yang membuat Aminah latah mengikutinya. Bibi Minah, pekik Areta tiba-tiba. Keponakanku Reta, Aminah juga sama terpekiknya, kemudian saling maju dan berpelukan hangat dengan heboh. Tak ada tangsi pada keduanya. Malah keduanya mendadak terlihat seperti seorang bestian yang baru bertemu, tak ingin ketinggalan. Akira, Ova dan Khairina pun ikut berbaur dan mendadak terlibat pembicaraan bersama. Tawa wanita-wanita itu sampai melengking-lengking menggema ke seantero koridor terminal keberangkatan. Para suami-suami jadi terheran-heran melihat tingkah wanita itu yang ternyata sama-sama gilanya. Selagi para wanita itu saling ngerumpi, Jacob pun menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf dan berpamitan kepada Kai beserta ketiga kawannya. Terutama kepada Kai yang ternyata telah meminta Anggara untuk mempercayakan Jacob mengelola perusahaan bagian dari CHOW Group yang saat itu telah dimenangkan tendernya oleh Kai saat berada di Amerika. Kai, itu bukan pemberian, tapi tugas, potong Kai cepat. Saya dan ayah Anggara mempercayai Paman Jacob. Jadi, bekerjalah dengan baik. Pimpin perusahaan itu semakin berkembang dengan pesat. Saya akan terus memantau Paman dari sini. Siap, bos, seru Jacob disertai tangan yang bergerak memberi hormat. Satu lagi, potong Kai kembali. Apa, tanya Jacob, untuk cabang Pulse di Amerika, yang Paman impikan waktu itu. Paman kerjakan kembali, saya akan memberikan support dan bantuan sebanyak apa yang Paman butuhkan. Bola mata biru Jacob langsung berbinar gembira. Tanpa sungkan ia meluruskan tubuhnya ke lantai dan bersujud di kaki Kai. Membuat Kai jadi tercengang. Bab 264. Berkunjung ke rumah Aryo. Tangis haru Jacob pada Kai masih mengucur bebas saat sebuah pengumuman jadwal keberangkatan ke New York menggema di seluruh area terminal keberangkatan. Membuat Jacob dan Aminah terpaksa mengakhiri pertemuan mereka dengan semua orang yang mengantarnya. Kami berangkat, pamit Jacob. Memeluk semuanya secara bergantian, meminta maaf serta mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terutama pada Areta yang selama ini telah bermusuhan hebat dengannya. Aminah pun juga kembali memeluk trio Bumil dan si bungsu Khairina secara bergantian sebelum kemudian bersama Jacob berjalan ke arah pintu kaca. Areta terpaku melihat punggung Jacob menjauh. Kedua matanya berembun, tanpa sadar melangkah maju mengikuti pasangan pengantin baru tersebut. Uncle, teriaknya memanggil. Jacob refleks menoleh ke belakang, mengulas senyum dan melambaikan tangan. Tangan mulus Areta ikut terangkat melambai, sambil menahan rasa sesak yang tiba-tiba menjalar di hati. Rasanya belum cukup puas bercengkerama dan menghabiskan waktu bersama badut masa kecilnya itu. Areta menyeka matanya yang basah. Kedua kakinya bergantian melangkah terus ke depan. Don't came here, teriak Jacob seraya mengibaskan tangan pada Areta. Go, back home, lanjutnya dengan semakin menaikkan volume suara. Bukannya berhenti, Areta malah mempercepat langkah menghampiri sambil terseduh-seduh. Dasar gadis keras kepala, seru Jacob. Ia melepaskan rangkulan di pinggang Aminah lalu berbalik, berlari cepat dan langsung memeluk keponakannya dengan hangat. Aku menyuruhmu pergi, bukan malah berlari mengejarku little girl, hardiknya dengan kesal, tapi semakin mengeratkan pelukan. Uncle sudah mau meninggalkan, Reta. Apa aku harus tinggal di sini? Jacob melepas pelukan dan mengusap wajah mungil Areta yang basah. Senyum Areta terkulum dan lekas menggelengkan kepala. So, what should I do to calm you down? Nothing, Uncle, lirihnya menjawab, sambil menggelengkan kepala dan menahan isak tangis. Just let me hug Uncle one more time. Jacob tersenyum dan langsung menarik Areta kembali ke dalam dekapannya. Aminah yang sudah berdiri di samping mereka berdeham dan langsung memisahkan keduanya. Maaf, ini teh sudah jadi suaminya Minah. Gak boleh atuh main peluk-peluk lagi. Enak aja main peluk suami orang, serunya menggerutu. Menarik Jacob dan memasang badan di depan Areta. Areta sontak saja tergelak geli. Jadi sekarang kamu membalasku. Aminah melengkungkan senyum jumawa. Wah, begini atuh rasanya kalau suami dideketin sama awewe lain. Gak enak, ya, itu masih Reta yang meluk. Gimana kalau sudah di Amerika sana, Minah, celetuk Ova. Di sana ceweknya cantik-cantik, loh, tambah Akira. Aminah mendengkus dan melirik suaminya dengan tajam. Coba saja atuh kalau berani. Bakal Minah sunat kedua kalinya. No. Ini saja belum bisa dipakai, sayang. Masa mau disunat lagi? Jacob bergidik geli dan lekas merangkul istrinya. Yang lainnya langsung terkikik-kikik kayak nenek sihir. Baiklah, kalian pergilah. Nanti terlambat, ujar Areta. Tersenyum lembut dan mendorong keduanya agar segera pergi sebelum informasi penerbangan kedua menggema. Kamu baik-baik, ya. Jangan lupa beri kabar jika Baby Twins launching, pinta Jacob, seraya beralih melihat Akira serta Ova. Kalian juga, semoga lancar persalinannya, lanjutnya. Areta, Akira dan Ova kompak mengangguk mengaminkan disertai lengkungan senyum yang lebar. Paman juga, semoga segera dikaruniai buah hati yang lucu. Akira balas mendoakan. Tentu saja, atuh, anak Mina teh pasti bakal menih gelis pisan dan kasep-kasep. Anak bule gitu, pasti teh matanya biru dan hidungnya tinggi kayak bapaknya, cerocos Aminah. Memangnya kamu sudah siap dan tidak takut mati lagi? Ova mengingatkan sambil menahan senyum.
Aminah langsung mendesis dan bergidik melirik Jacob. Ekor matanya tampak melirik turun ke bawah dan refleks geleng-geleng kepala berkali-kali kala mengingat tampilan barang yang tersembunyi itu. Kenapa Teh Mina? Kesambet, tegur Khairina yang berdiri tepat di samping Areta. Si bebel Aimah. Kamu teh kapan ikut melendung? Jangan sampai Mina menikungmu duluan, balas Aminah. Khairina langsung tersenyum masam. Gak apa-apa, untuk kali ini Ai ngalah saja teh. Dipersilahkan dengan hormat menikung, ketusnya dengan mulut yang mengerucut ke depan. Areta terkekeh dan mengusap punggung adik iparnya. Kembali Jacob dan Aminah berpamitan, kemudian beranjak pergi dengan saling merangkul. Para wanita itu terus mengantar kepergian Jacob dan Aminah sambil melambaikan tangan sampai keduanya menghilang dari pandangan, kemudian satu persatu berbalik dan berjalan menghampiri suami masing-masing yang berdiri tak jauh di belakang mereka. Kecuali Areta yang masih saja terpaku di tempat, sehingga Kai yang melangkah menghampirinya. Masih belum rela melepaskan pamanmu. Areta tersentak dan lekas menoleh. Kedua sudut bibirnya tertarik lalu menggelengkan kepala pelan. Bukan tidak rela, hanya saja rasanya belum puas. Begitu banyak waktu terbuang cuma-cuma dan kami lewatkan dengan hanya saling membenci. Bukan saling membenci, lebih tepatnya, kamu yang membencinya. Areta tersenyum satir dan pelan mengangguk. Kamu benar, aku telah menciptakan permusuhan itu dan semakin tenggelam dalam kebencian. Aku punya banyak salah padanya selama ini, dan tak tahu harus menebusnya dengan cara apa, lirihnya, seraya menghela napas panjang, Kai lekas merangkul pundak istrinya dan mengusap lembut. Aku sudah membantumu menebusnya, bisiknya. Dengan apa? Areta mendongak dan memandangi laki-laki yang lebih tinggi darinya. Kai hanya menjawab dengan lengkungan senyum dan tatapan yang teduh. Jangan bilang kalau iya, aku menyerahkannya pada Paman Jacob, tukas Kai, seakan paham apa yang dimaksud oleh istrinya. Kamu benar-benar menyerahkannya. Tidak khawatir jika Uncle Jacob membuat kesalahan dan membuat perusahaan besar itu jadi amburadul. Senyum Kai melebar lalu menggerakkan kepala bergeleng. Insya Allah, tidak. Aku tidak akan khawatir sama sekali. Paman Jacob pasti akan berusaha sebaik mungkin. Dia sudah melakukan pengorbanan besar untuk bisa menikahi Aminah. Tentu saja kedepannya Paman akan berusaha keras untuk membahagiakan dan memenuhi semua kebutuhan istri juga mertua cerewetnya di kampung. Menikahi Aminah akan membuat Paman menjadi pria yang bertanggung jawab. Aku yakin itu. Tapi itu adalah perusahaan pertama yang berhasil kamu akuisisi dan miliki dengan tanganmu sendiri. Itu bukan murni dari tanganku, sayang. Ada bantuan dan suntikan dari ayahmu di belakangku. Lagi pula, aku juga berutang banyak pada Paman Jacob. Sangat-sangat berutang, sampai memberikan perusahaan itu pun rasanya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan untukku. Memangnya kamu berutang apa padanya? Areta mengerutkan kening bingung, menatap Kai dengan sorot mata penasaran. Keduanya saling pandang beberapa detik dalam diam, sampai suara Anggara membuyarkan tatapan keduanya. Hei, kalian mau sampai kapan berdiri di situ? Panggil Anggara. Kai menoleh dan menyengir pada mertuanya itu. Ini ayah, Reta katanya mau nginap di sini. Areta lantas menyikut perut Kai dengan kesal. Enak saja, kamu aja yang nginap kalau mau. Senyum Kai terkembang dan lekas menarik pundak istrinya itu semakin merapat padanya. Membawanya berjalan menghampiri semua yang sudah berkumpul di depan sana. Kamu belum jawab, bisik Areta, masih penasaran. Apa? Kamu berutang apa pada Uncle Jacob? Rahasia, gak perlu kamu tahu. Areta mengerutkan bibir dan menarik lengan suaminya itu. Kai, utang apa? Desaknya. Rahasia, Kai. Areta mengguncang lengan Kai membujuk. Nanti kamu juga bakal tahu. Aku mau sekarang. Nanti. Sekarang. Kamu tahu, kok apa? Kai terkekeh dan semakin merangkul istrinya. Mengecup singkat ubun-ubunnya. Areta yang tidak mendapatkan jawaban mendelik dan mendorong Kai dengan dongkol. Gak usah dekat-dekat kalau masih main rahasia-rahasia, ketusnya. Mengentak kaki melangkah meninggalkan Kai. Sayang, panggil Kai. Namun, Areta hanya mengerutkan hidung pada suaminya dan lanjut melangkah ke depan menyusul Anggara. Kenapa lagi si Miss itu? Tanya Bara yang tiba-tiba berjalan sejajar dengan Kai. Kamu sendiri kenapa dengan gadis itu? Tanya Kai balik, melirik adiknya yang terlihat berjalan dengan wajah cemberut di depan sana. Bergabung bersama Areta dan saling merangkul mengikuti Anggara berjalan menuju parkiran mobil. Sementara Akira bergandengan mesra dengan Dion, dan Aryo merangkul lengan Ova seperti bocah 5 tahun yang takut kesasar di pasar. Kebalik, emang iya. Soalnya pasangan yang satu itu memang agak sedikit berbeda konsepnya. Biasa, dia lagi ngambek, keluh Bara. Kamu apain emang? Gak diapa-apain, kok. Disentuh aja nggak main ngambek gitu aja. Lagi PMS kali. Kamu usilin dan julitin mungkin, habisnya adikmu imut dan lucu. Gatel mulutku kalau gak usilin dalam semenit. Awas kalau bikin adikku sedih. Tenang aja, gak sampai dibikin nangis, kok. Kai lantas memberikan pelototan mata tajam pada Bara. Bikin dia nangis, kugorok lehermu. Lah terus gimana? Mau bikin dia enak malah gak bisa. Kai langsung menoyor kepala Bara yang asal jeplak dengan kesal. Gak gitu konsepnya, Abu Nawas. Emang konsep di pikiranmu bagaimana, Abu Gosok? Bara yang tak mau kalah langsung membalas menoyor Kai hingga terhuyung ke samping. Batu bara edan, mending, daripada tai, balas Bara. Kai yang terpancing emosi langsung merangkul leher Bara dan menjepitnya di ketiak. Bara yang lebih tidak mau kalah menekuk kakinya ke kaki Kai, hingga langkah Kai tersandung dan keduanya sama-sama terjatuh. Areta, Khairina dan yang lainnya sontak menoleh ke belakang karena terkejut mendengar suara berdebum. Pasangan Dion Akira serta Aryo Ova kompak cekikikan bersama melihat Kai dan Bara seperti anak kecil yang bergulat di lantai. Astaga, kalian ini, Anggara geleng-geleng kepala melihat keduanya. Kai dan Bara hanya cengengesan dan lekas bangkit berdiri. Areta dan Khairina lekas menarik masing-masing suami mereka. Kalian ini masih saja seperti anak kecil. Sudah mau jadi ayah, tapi masih begajulan, semprot Anggara. Ralat, Pak Bos, saya belum jadi calon ayah. Masih berjaga ting-ting, tukas Bara, yang langsung mendapat sikutan tangan dari Khairina. Lah, emang benar, kan, protes Bara pada gadis itu. Tapi gak usah sampai diterangkan begitu. Mereka kan jadi pada lihatin Ai, bisik Khairina. Sengaja, biar kamu paham penderitaanku, ujar Bara dan kembali mendapat sikutan tajam di perutnya. Lah, kok disakitin lagi abangnya, Dek? Sudah, jangan berdebat lagi, malu dilihatin orang-orang, tegur Anggara. Kamu Bara Bere, sudah mulai nakal sama anak saya, ujarnya. Loh, sejak kapan Pak Bos menikah sama Ibu Kai, ceplos Bara tanpa sadar.
Menikah gundulmu, semprot Anggara. Saya gak gundul loh Pak Bos. Kepala bawahmu yang gundul, seru Anggara dengan ketus. Walau begitu, tampak lengkungan senyum tipis pada bibirnya yang merapat. Entah sejak kapan dimulai, tapi pemuda yang berbeda usia dan tidak terikat hubungan darah itu tiba-tiba jadi akrab dan sering melempar canda dengannya. Sepertinya kini ia punya tambahan anak laki-laki baru. Pak Bos, jangan marah, cicit Bara sambil menaikkan kedua jari membentuk huruf V. Laki-laki paruh baya itu hanya mendengkus lalu berbalik dan segera memutari mobil ke sisi pengemudi. Hei, kalian gak mau pulang? Tegurnya melihat para muda-mudi yang sudah saling berpasang-pasangan itu malah asyik mengobrol di depan mobil yang berjejer terparkir. Maaf, Pak Bos, ini mantu Pak Bos lagi ngitung duit parkir, celetuk Aryo yang langsung disambit kepalanya oleh Kai dan Dion. Semuanya langsung berhamburan menuju mobil masing-masing yang terparkir tidak saling berjauhan. Begitu juga dengan pasangan Bara dan Ai, yang belum memiliki mobil. Keduanya mengikuti pasangan Kai dan Areta. Oh, iya, Uncle Daddy, Ova izin mau ke rumah Yoyo dulu. Selama menikah, Ova belum pernah berkunjung. Mumpung ini hari Minggu, terang Ova sebelum beranjak ke mobilnya. Anggara mengangguk cepat. Boleh, silakan, nak, balasnya lalu melihat Kai dan Dion. Kalian berdua kalau ada rencana lain, pergi juga sana. Bawa istri kalian menikmati hari libur, Daddy juga mau bersantai tanpa direcoki kalian semua, tuturnya, seraya naik duduk ke atas mobilnya di balik kemudi dan menyalakan mesin. Kemudian mobil mewahnya bergerak lebih dulu meninggalkan kawasan bandara. Kalian nginap di sana tidak? Tanya Areta pada Ova. Ova melirik Aryo, dan Aryo lekas menggeleng. Sepertinya tidak, Miss. Ada apa? Aku boleh ikut jalan-jalan ke sana. Mau apa ikut ke rumah Yoyo? Kai mengerutkan kening melihat istrinya. Aku mau mencicipi lagi buah mangga yang waktu itu. Oh, boleh, Miss. Sepertinya masih berbuah banyak pohonnya. Kalau begitu aku juga ikut dong, pinta Akira. Ai, bisa ikut juga tidak, celetuk Hairina. Tentu saja boleh, semakin ramai semakinnya babiku senang. Lihat aja ntar, begitu kalian pada berkunjung, pasti mereka langsung dangdutan heboh, terang Aryo. Asal jangan kaget aja sama kelakuan ajaib mereka, iya. Tenang saja, Yo, mereka udah pada khatam dengan kelakuanmu, jadi gak bakalan kaget lagi, ujar Bara. Sialan, tukas Aryo. Oh, iya, rumahku kecil ya, jangan protes kalau gak kebagian kursi untuk duduk. Udah pernah lihat juga, ujar Bara lagi. Gak jauh beda kok sama rumah Eyang di kampung, timpal Kai, tapi para ladies kan belum pernah ke sana. Kali aja nyari sofa bed sultan kayak di rumah mereka, idih, gak ya? Aku bukan pemilih, tukas Areta cepat. Kai mengulung senyum mendengarnya, sepertinya istrinya sudah mulai merakyat. Tenang aja, Yo, kalau perlu gelar tikar aja di halaman. Di bawah pohon, biar istri kita rujakan, ujar Dion. Aryo langsung menaikkan jempolnya dan berbalik masuk ke dalam mobil bersama Ova. Akira dan Dion lekas masuk ke dalam mobil. Begitu juga dengan Kai bersama Areta serta Hairina dan Bara. Ketiga mobil itu pun berjalan beriringan meninggalkan kawasan bandara, mengikuti mobil yang dikendarai oleh Aryo. Bab 265. Huru hara, lingkungan rumah orang tua Aryo Hartanto sebenarnya tidak begitu jauh dari pusat kota, hanya beberapa kilometer di pinggiran kota jika melewati jalan tol. Hanya saja, jalan menuju ke lingkungan itu yang semrawut dan cukup ekstrim. Harusnya mereka bisa lewat ke jalan tol jika berangkat dari kediaman Anggara maupun dari Pels, tapi karena kali ini mereka berangkatnya dari bandara, mereka terjebak di jalur sebelah dan mesti putar balik jika ingin melewati jalan bebas hambatan. Sudahlah, kita lewat jalan umum saja, masih jam 10 pagi juga. Jalan santai saja, tutur Kai yang saat ini berada dalam panggilan video bersama Dion serta Aryo yang masing-masing sedang menyetir. Ponsel mereka masing-masing dipegang oleh istri mereka yang duduk manis menjadi navigator cantik di samping. Asal gak lewat jalan yang sebelumnya saja, sumpah. Mending aku gak jadi ikut kalau lewat di situ lagi. Sampai di rumah Yoyo kagak, sampai di akhirat iya, terang Dion yang saat itu menyetir dan melihat jelas medan jalan yang ditempuh. Memangnya dulu jalannya kenapa? Tanya Kai serta Bara kompakan. Soalnya dulu mereka berdua sama sekali tidak melihat jalan yang dilintasi akibat menumpang di bak truk. Boro-boro melihat dan menengok keluar, saat itu mereka sedang berjuang antara hidup dan mati untuk sekedar bernapas. Mengingatnya saja masih bikin Kai dan Bara trauma berat. Pokoknya horor, kalian pasti bakal putar balik duluan, ungkap Dion. Terdengar gelak tawa Aryo dalam sambungan itu, serta rengekan Ova yang malah penasaran ingin melintasi jalur tersebut. Masih ingatkan bagaimana persisnya jalan yang dilalui iring-iringan pengantin Aryo waktu diantar nikahan dulu. Yap, mereka harus melewati hutan bambu milik Ninja Hattori, menyusuri persawahan, juga 2 kali kawasan pekuburan yang horor, melewati kanal yang cukup sempit. Hingga melintasi jembatan gantung yang mencekam dan sangat memacu adrenalin. Satu saja tali gantung di samping putus, mobil langsung tergelincir jatuh ke sungai dan mereka berpindah alam. Mana abis itu, masih lagi bertemu kawasan pekuburan yang sepi. Rasanya sudah seperti ikut ajang uji nyali. Wah, asyik dong, sudah lama aku tidak memacu adrenalin. Ayo, kita lewat jalan itu. Suara Ova terdengar melengking-lengking dan penuh semangat. No, gak ada. Gila kamu, Fa, rutuk Dion. Menolak keras. Ayolah, kapan lagi? Oke, kita lewat sana. Iya. Ova terus membujuk. Wajahnya mendominasi layar ponsel. Sampai-sampai hidung bangirnya yang kayak perosotan menempel di layar tersebut. Fa, ada upil di lubang hidungmu, ujar Dion keki. Mana, bukannya menjauh dari layar ponsel. Ova malah mengorek hidungnya dan mengupil bebas tanpa malu. Hah, jorok, Fa, pekik Areta serta Akira yang melihatnya pada layar ponsel mereka. Ova malah cekikikan geli di sambungan sana. Lekas Aryo meraih ponsel di tangan Ova sebelum istrinya itu berbuat lebih gila lagi. Ada jalan lain kok yang lebih aman, hanya saja perbanyak sabar kalau mau lewat sana. Bagaimana? Kita lewat jalan itu, tanya Aryo sebagai orang yang lebih tahu jalan. Yang penting gak ekstrim seperti dulu, bolehlah, ungkap Dion. Aku ngikut aja, ujar Kai. Oke, kalian mengikut saja di belakangku, jangan sampai tertinggal jauh, terang Aryo, kemudian mematikan sambungan video call mereka. Kai serta Dion pun melakukan hal yang sama dan kembali fokus menyetir mengikuti mobil di depan mereka. Jalan yang Aryo tunjukkan memang benar tidak se-ekstrim seperti yang dulu, tapi sumpah.
Kalau tahu seperti itu, Kai dan Dion gak bakalan ikut dan memilih pulang saja, soalnya, kali ini Aryo malah menjebak mereka melintas di gang sempit yang panjang, dan sialnya juga merupakan lorong pasar. Para pedagang di sisi kiri kanan jalan sampai menarik tikar jualan mereka saat 3 mobil mewah itu melintas. Permisi Pak, permisi, Bu. Punten, maaf, saya numpang lewat sebentar. Maaf, ya, sepanjang jalan itu, Kai serta Dion tak hentinya meminta maaf. Astaga, apa gak ada jalan yang benar lagi ini? Gerutu Kai dan Dion terus-menerus tanpa henti saat Aryo terus saja menuntun mereka melewati gang yang satu ke gang lainnya lagi. Mana jalurnya berkelok-kelok gak ada ujungnya seperti labirin. Mana pula banyak ibu-ibu rempong yang dengan asyiknya duduk berjejer pada bangku bersusun sambil mencari kutu. Belum lagi anak-anak kecil yang main kejar-kejaran dan memarkirkan sepeda di tengah-tengah gang tersebut. Benar-benar menguji kesabaran. Sedangkan Bara yang duduk bebas di kursi penumpang belakang tak mau repot mengurusi kesusahan sang sopir. Lebih memilih asyik mengusili istrinya, menarik-narik ujung rambut panjang gadis tersebut, meniup-niup telinganya, menul-noel pinggangnya, sampai berkali-kali menjatuhkan kepala ke pundak istrinya itu. Astaga, Kak Bara ngapain sih? Gak capek gangguin Ai terus? Enggak, jawab Bara santai sambil memasang cengiran. Khairina yang sejak tadi bersabar, hanya bisa menggeram kesal dan mendorong kepala Bara dengan kasar, kemudian menggeser duduk merapat pada pintu. Bara yang tak hilang akal, malah merebahkan tubuh dan kepala ke pangkuan gadis itu. Nah, tahu aja abang mau tidur nyaman, dek. Astagfirullah, Kak Bara. Khairina mendelik. Bara malah mesem-mesem dan memejamkan mata dengan nyaman. Lihat nih, teman agak berhenti usilin Ai, keluhnya melapor. Bar, Kai menegur sambil melihat Bara dari pantulan cermin depan. Fokus saja nyetirnya, Kai. Entar nubruk, balas Bara. Areta hanya menoleh sekilas dan geleng-geleng kepala melihat keusilan Bara. Biasanya ia julid pada laki-laki itu, tapi kali ini ia malah gemas melihat keduanya. Dengan cepat mengalihkan perhatian Kai padanya. Bara yang mendapatkan bantuan dari sang kakak ipar, langsung tersenyum jumawa sambil menaik turunkan alis menggoda sang istri. Khairina mendengkus dan membuang muka ke jendela. Duduk membatu dan pasrah pada Bara yang semakin berbaring nyaman di pangkuannya. Saking nyamannya mungkin, Bara jadi ketiduran beneran. Mulutnya sampai mangap dan mendengkur. Gila, kayak kebo aja tuh anak, tegur Areta. Melirik ke belakang dan terkikik geli. Semalam pasti begadang lagi tuh anak, ujar Kai. Memangnya Kak Bara abis ngapain? Tanya Khairina. Areta ikut melihat suaminya. Biasanya kalau malam minggu, dia begadang mengajar komputer anak-anak jalanan di pos ronda dekat Pondok Kasih, terang Kai. Oh, Kak Bara ngasih les. Enggak, dia ngajar cuma-cuma. Katanya biar anak-anak itu pada gak gaptek, papar Kai. Khairina refleks menunduk melihat wajah Bara yang terlelap. Kedua sudut bibirnya tertarik membentuk senyum dan tanpa sadar menggerakkan tangan mengusap ubun-ubun laki-laki itu dan memainkan anak-anak rambutnya. Baru kali ini ia bisa memandang wajah suaminya dengan jelas dan bebas. Ternyata, tampan juga, gumamnya sambil tersenyum geli dan semakin menatap dengan lekat. Baru sadar aku tampan, tanya Bara tiba-tiba, yang langsung membuat Khairina gelagapan salah tingkah. Laki-laki itu membuka mata dan mengerlingkan mata dengan usil. Bola mata Khairina membelalak dan langsung memijat hidung bangir Bara dengan keras sampai laki-laki itu tersengal-sengal kehabisan udara dan buru-buru mengangkat tubuh terduduk. Kamu mau membunuh suamimu? Siapa suruh pura-pura tidur? Siapa yang pura-pura? Dek, itu tadi. Aku tidur, kok, kelit Bara. Tapi terbangun, lanjutnya sambil menyengir dan mengulas senyum Pepsoden. Sudah, jangan berantem. Kita sudah sampai, tukas Kai begitu melihat rumah Aryo tidak jauh di depan mata. 2 mobil di depannya sudah menepi dan parkir. Segera mereka berempat turun dan bergabung bersama yang lainnya sambil saling mengedarkan pandangan melihat pohon mangga serta bangunan rumah Aryo yang tertutup rapat. Sepertinya tak ada orang di dalam. Pandangan mereka pun beralih melihat ke sekitar. Lingkungan kampung Aryo itu memang kampung yang biasa-biasa saja. Sama seperti perkampungan pada umumnya dengan ekonomi pas-pasan. Tidak ada hal yang istimewa, kecuali warganya yang saling kompakan di setiap saat dan di setiap waktu. Terbukti dengan kekompakan mereka yang tiba-tiba sudah berbondong-bondong berkumpul begitu melihat 3 mobil mewah yang dihuni oleh makhluk-makhluk cantik dan tampan datang ke lingkungan mereka. Termasuk salah satu pemuda bertubuh tipis yang baru saja selesai mandi, masih dengan memakai handuk bergambar bebek berwarna kuning yang sudah melesat keluar begitu mendengar huru-hara. Gayung berbentuk hati berwarna merah muda yang dasarnya sudah retak sampai ikut terbawa. Ada tamu, Oyu dan istri, sapanya sambil jingkrak-jingkrak kayak topeng monyet datang menyambut. Handuk kuningnya melilit menutup tubuh sebatas dada hingga ke lutut, sementara matanya berbinar melihat makhluk-makhluk sempurna yang tengah berdiri di depan rumah Pak Lurah. Areta yang selalu saja ketakutan tiap kali melihat makhluk aneh yang sialnya harus kasat mata itu, sontak bersembunyi di belakang tubuh Kai. Memeluk suaminya dengan erat-erat. Seandainya saat ini tidak sedang mengandung, tentunya ia sudah melompat naik ke punggung Kai. Neng jelita, ketemu lagi kita. Rindu abang rojak, rindu ketek lu, semprot Aryo. Cungkring, nyak babi gua kemana? Oh, empok Siti lagi arisan panci bareng emak Aye di rumah kepala desa. Kalau Pak Lurah lagi main catur bareng engkong Aye di rumah, terang laki-laki dengan style rambut tahun 80-an itu, menatap kagum semua wanita-wanita cantik di depannya. Terutama pada Areta yang cantiknya kebangetan kayak bidadari kayangan yang terdampar di bumi. Woi, lihat apa? Istri-istri teman gua itu. Jangan macam-macam, tegur Aryo seraya menjewer telinga tetangganya itu. Cuci mata doang, napa? Gak ada. Cepat panggilin babe dan nyak gua. Bilangin kalau mantunya datang, perintah Aryo. Rojak bergeming, masih terpaku memandang para wanita cantik, terutama Areta yang terus saja bersembunyi. Woi, teriak Aryo, membuat pemuda itu tersentak terkejut. Cile, iye. Sabar napa? Tukas Rojak seraya mengusap telinga yang berdengung. Neng, Aye pamit dulu, Mau manggilin si Empok dan Pak Lurah. Sekalian mau dandan yang rapi. Yang sabar nunggunya, lama, cepetan, cungkring. Aryo menarik Rojak dan mendorongnya pergi. Laki-laki berhanduk itu lantas beranjak pergi dengan tergopoh-gopoh. Masih dengan menenteng gayung pinknya. Meneruskan perintah Aryo pada pemuda lainnya yang berkumpul di antara banyaknya orang-orang yang bergerombol. Woi, jangan lupa pakai deodoran, teriak Bara, sambil cekikikan. Hoi, yo, di warung sini apa gak ada yang jualan deodoran? Minimal batu tawas lah. Heran bener lihat tuh orang. Enggak pingsan apa dia nyium bau keteknya sendiri, tanyanya penasaran.
Apa jangan-jangan kamu dulu juga seperti itu? Ya, waktu belum kenal Pulse, ejek Dion. Enak aja, kagaklah, tukas Aryo tidak terima. Jelek-jelek gini, aku gak bau badan, iya. Sorry menyori, woi, istri kalian pada hamil. Jangan main ledek sembarangan, Kai segera mengingatkan. Ih, amit-amit, dah, tukas Aryo sambil bergidik dan mengetuk kepalanya beberapa kali. Dari rumah yang berjarak kurang lebih 10 langkah, dengan pohon mangga berbuah lebat di depannya, laki-laki paruh-baya bertubuh sangat jangkung datang sambil berlari kecil. Bersamaan itu, dari daerah belokan muncul Ibu Aryo yang terlihat berlari tergopoh-gopoh. Keduanya tampak antusias dan bersemangat seperti orang yang sedang lomba lari. Sepertinya kedua orang tua Aryo ini mantan atlet lari, soalnya dalam kedipan mata, keduanya sudah berdiri di depan sang mantu. Kedua orang tua Aryo memeluk Ova dengan hangat dan berbasa-basi menyambut yang lainnya sebelum kemudian mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah yang kuncinya diambil dari dalam bungkusan daun, yang daun itu diambil dari dalam pot bunga kecil, di mana pot kecil tersebut ditaruh di atas rak pertama yang berada pada barisan ketiga pada susunan dinding sebelah kanan pintu masuk. Bingung, intinya di dalam pot bunga mawar berwarna merah satu-satunya di antara banyaknya pot bunga di sana. Aryo selaku tuan rumah masuk belakangan setelah semua kawan-kawan beserta istri mereka masuk ke dalam. Sementara abahnya sibuk mengangkatkan kursi-kursi tambahan dan menyalakan kipas. Duduk dulu ya, nak. Emak masak air dulu, ujar Ibu Aryo yang kebiasaan dipanggil Empok Siti itu. Gak usah repot-repot, Bu, ucap Kai sebelum mendudukkan tubuhnya ke kursi bersama Areta dan yang lainnya. Gak apa-apa, nak, air doang. Buat bikin teh, ujar Empok Siti. Lekas beranjak masuk ke dapur hingga terdengar suara-suara panci di dalam sana. Ova ingin masuk membantu, tapi dicegat oleh Aryo. Tak berselang lama, beberapa cangkir teh dihidangkan serta sepiring cemilan. Aduh, Siti, siang begini tidak mempan kalau cemilan. Mereka pasti lapar, ya kan? Tanya Abah Aryo. Kai dan yang lainnya belum sempat menanggapi, Pak Lurah tersebut sudah beranjak keluar sambil membawa pentungan. Tentu saja Kai dan yang lainnya terheran-heran. Abah kamu mau ngapain? Yo, bawa-bawa pentungan, tanya Kai. Aryo mengedikkan pundak bingung dan menyusul abahnya keluar. Ternyata para tetangga sudah berkumpul di depan. Malah tidak tahu sejak kapan mereka tiba-tiba bikin base camp di depan rumah Pak Lurah mereka hanya agar bisa melihat para tamu lebih dekat. Sampai-sampai ada yang memakai kacamata 3 dimensi. Entah buat apa, dipikirnya mungkin tamu-tamu Pak Lurah adalah animasi saking unrealnya tampang mereka. Perhatian sekalian, ini mantu abah datang untuk pertama kalinya. Karena sedang mengandung, mantu abah dan kawan-kawan pada pengen ngerujak mangga, berhubung karena emang dasar warganya yang cerdas, atau memiliki kepekaan yang teramat tinggi. Pak Lurah belum melanjutkan perkataan, semuanya sudah berlari masing-masing ke rumah mereka. Kai dan yang lainnya, saling pandang dengan bingung terhadap orang-orang yang langsung berhamburan seperti perkumpulan semut yang disiram air, tapi tak lama kembali lagi sambil membawa-bawa rantang, mangkuk serta piring berisi makanan, yang kemudian beraneka ragam jenis makanan itu dihidangkan untuk mereka di atas meja makan. Jangankan Kai serta kawan-kawan dan masing-masing istri mereka, Aryo sendiri sampai tercengang melihat kelakuan ayahnya. Gila, hebat bener abahmu, yo. Modal pentungan sudah dapat makanan gratis. Banyak pula, cerocos bara. Pakai ilmu apa abahmu, yo, tanya pula Kai. Ini sih, gak bakal mati kelaparan tinggal di sini, cicit Dion. Sudah, kita makan saja. Anggap saja rezeki anak solehah, ujar Aryo. Akan tetapi, kegiatan makan mereka terjeda saat tiba-tiba ada aroma lain ikut menyebar dan merusak citra rasa makanan. Assalamualaikum. Sepada, bisa gabung, bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.